Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sayyidah Fatimah Syahribu Bakar, Saya Yusmayanti Nur Pratiwi. Saya Nurrahman Ahmad Mubarok. Saya Renalda Adila. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan. Manajemen keuangan, dosen pengampu, Panji Farman. Ya. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau disebut juga inventory management adalah proses pengelolaan dan pengontrolan atas persediaan barang yang nantinya akan didistribusikan oleh bisnis yang Anda miliki, baik itu konsumen akhir atau konsumen jenis lainnya. Proses ini juga mencakup pencatatan dan administrasi stok barang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi persediaan. Yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. Dan yang keempat, menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman, sehingga perusahaan tidak akan kesulitan bila bahan tersebut tidak tersedia di pasaran. Kelima, mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas atau quantity discount. Dan yang keenam, memberikan pelayanan kepada langganan dengan tersedianya barang yang diperlukan. Setelah menjelaskan tentang fungsi-fungsi persediaan, di sini saya juga akan menjelaskan tentang model-model persediaan. Model persediaan digunakan untuk menentukan kapan pesanan suatu barang dilakukan dan berapa banyak barang yang dipesan. Yang pertama, ada model EOQ, Economic Order Quantity. Yang kedua, model pemesanan tertunda. Yang ketiga, model potongan kuantitas. Dan yang keempat, model penerimaan bertahap. Tingkat perputaran persediaan secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan adalah 1. Bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkan pemasok, dan tingkat efisiensi penjualan, pembelian, dan kegiatan produksi. Yang kedua, barang dalam proses dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Yang ketiga, barang jadi persediaan ini sebenarnya merupakan masalah produksi dan penjualan. Biaya persediaan ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan inventory, yaitu ordering cost, biaya pesan dan pemasaran. Contohnya, biaya pemesanan, seat up, cost pengiriman dan penanganannya. Bongkar muat, potongan harga dengan jumlah pembelian besar. 2. Carrying cost, biaya penyimpanan. Contohnya, biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan, biaya modal, penyusutan. Yang ketiga, biaya persediaan, pengamanan. Contohnya, kehilangan penjualan, kehilangan kepercayaan, pelanggan, gangguan, jadwal, dan produksi. Pendekatan metode manajemen persediaan. 1. Metode Economic Order Quantity (EOQ). Metode EOQ adalah salah satu metode inventory management dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. 2. Metode Material Requirement Planning (MRP). Metode MRP adalah metode pengendalian dan perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku kamu selalu tersedia. Yang ketiga, metode JIT, Just in Time. Dengan metode ini dapat memungkinkan bisnis kamu tidak perlu melakukan persediaan barang. Yang keempat, metode analisis ABC. Metode analisis ABC adalah metode di mana kamu melakukan penggolongan persediaan berdasarkan total dari persediaan. Yang kelima, metode periodic review. Dengan metode ini, kamu bisa melakukan pemesanan persediaan bahan dalam jangka waktu yang sama. Materi selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan. Metode first in first out atau FIFO. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang persediaan yang sudah terjual atau terpakai dinilai menurut harga pembelian barang
yang terdahulu masuk. Selanjutnya metode first in first atau FIFO. Tanggal 1 Juni persediaan awal 300 unit, harga 1.000, total 300.000. Tanggal 10 Juni pembelian 400 unit, harga 1.100, total 440. Tanggal 15 Juni pembelian 200 unit, harga 1.200, total 240. Tanggal 25 Juni pembelian 100 unit, harga 1.200, total 120. Jumlah 1.000 unit, total 1 juta. Misalkan pada tanggal 30 Juni jumlah persediaan akhir yang ada sebesar 250 unit. Berarti jumlah bahan baku yang dipakai adalah 750 unit. Harga pokok bahan baku yang terpakai dapat dihitung sebagai berikut. 300 unit dikali 1.000 sama dengan 300.000. 400 unit dikali 1.100 sama dengan 440. 50 unit dikali 1.200 sama dengan 60. Jumlah total unit 750 dan 800.000. Nilai persediaan akhir sama dengan 100 unit dikali 1.200 sama dengan 120. 150 dikali 1.200 sama dengan 180. Total unit 250 dan total semuanya 300, atau nilai persediaan akhir sama dengan nilai total persediaan dikurangi nilai persediaan terpakai. Materi selanjutnya tentang metode last in first out atau LIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai barang yang terjual atau terpakai dihitung berdasarkan harga pembelian barang yang terakhir masuk. Dengan menggunakan contoh yang sama, maka harga pokok bahan baku yang dipakai adalah 100 unit dikali 1.200 sama dengan 120.000, 200 unit dikali 1.200 sama dengan 240.000, 400 unit dikali 1.100 sama dengan 440.000, 50 unit dikali 1.000 sama dengan 50.000, hasilnya 250 unit atau 850.000. Nilai persediaan akhir, nilai total persediaan dikurang nilai persediaan terpakai sama dengan 1.100.000 dikurang 850.000 sama dengan 250.000. Selanjutnya yaitu tentang metode rata-rata tertimbang, weighted average method. Nilai persediaan ini pada metode ini didasarkan atas harga rata-rata barang yang dibeli dalam suatu periode tertentu. Nilai rata-rata persediaan sama dengan 1.100.000 dibagi 1.000 unit sama dengan 1.100 per unit. Harga pokok bahan baku yang terpakai 750 dikali 1.100 sama dengan 825.000 unit. Nilai persediaan akhir 250 dikali 1.100 sama dengan 275.000. Selanjutnya ada Economical Order Quality atau EOQ, adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Cara menentukan besarnya EOQ sama dengan R sama dengan jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode tertentu. Misalnya 1 tahun. S sama dengan biaya pesanan setiap kali pesan. P harga pembelian per unit yang dibayar. I sama dengan biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan. Wijaya pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 245 unit. Harga bahan baku per unit yaitu Rp4.000. Biaya pesanan untuk satu kali melakukan pemesanan sebesar Rp120.000, sedangkan biaya penyimpanan sebesar 20% dari nilai rata-rata persediaan. Diminta berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis atau EOQ. Rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S per P dikali I sama dengan akar 2 dikali D itu unitnya di sini unitnya itu 245 unit. S-nya biaya pemesanannya yaitu 120.000. Dibagi P itu harga pembelian, di sini 4.000. Dikali I biaya penyimpanannya 20%. Sama dengan hasilnya yaitu akar 73.500.000 sama dengan
Hasil dari akar 73.500 T 8.573,21 unit. Materi selanjutnya tentang reorder point. Reorder point adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Materi selanjutnya tentang cara menentukan reorder point. 1. Dengan menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalnya, ditetapkan bahwa safety stock sebesar 50% dari penggunaan selama lead time dan ditetapkan bahwa lead time-nya adalah 5 minggu. Sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 unit. Reorder poinnya sama dengan 5 dikali 40 ditambah 50% dikali 5 kali 40 sama dengan 200 tambah 100 sama dengan 300 unit. Yang kedua, dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Misalkan, kebutuhan selama 4 minggu. Reorder poinnya 5 dikali 40 ditambah 4 kali 40 sama dengan 200 ditambah 160 sama dengan 360 unit. Berikut ada contoh kasus untuk reorder point. Pabrik mainan detektif milik Konat mempunyai nilai FOB sebesar 6.000 unit, di mana pada proses produksi setiap hari menggunakan bahan baku sebanyak 100 unit. Apabila lead time atau LT dianggap konstan tiap 1 bulan, itulah LP-nya. Diketahui ini atau quantity atau banyaknya nilai kopi sama dengan quantity ini kecil atau banyaknya bahan baku untuk produksi 1 hari 100 unit. B aksen atau banyaknya bahan untuk produksi selama 1 bulan 3.000 unit. Lead time aksen atau waktu yang dibutuhkan dalam proses pengiriman bahan baku yaitu 1 bulan. Maka time sama dengan Q per D aksen sama dengan 6.000 dibagi 3.000 sama dengan 2 bulan. Karena kecil dari time lebih kecil daripada time, maka nilai N dianggap 0. Sehingga LP-nya rumusnya lead time dikali D aksen dikurang N dikali Q. Jadi ROP-nya sama dengan lead time-nya 1 bulan dikali D aksennya 3.000 dikurang N-nya tadi 0 dianggap 0 dikali Q-nya 6.000. Jadi ROP-nya sama dengan 3.000 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.